orang kain ketika dibacakan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mahalul qiyam itu dibagikan minyak wangi dan paraben. Nah, dibagikan. Daripada sunnah juga, wangi-wangian ini sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zada rihu zada aqlu. Man taba rihu zada aqlu. Dikatakan barang siapa yang tambah wangi, tambah akalnya. Apa orang wangi, orang harum itu nyaman. Habis mandi punya harum segar kalau. Tapi orang begawi datang bau masam-masam, datangnya majelis, datang siapa? Ya Allah. Datang juga ya Allah. Karena mengganggu. Al-idah lil muslimin itu haram. Mengganggu kepada orang sesama muslim haram. Jangan kita merasa nyaman duduk kalau bau masam, duduk sehingga kawan di majelis. Kasihan tak ganggu pada senang mendengarkan ceramah, mendengarkan maulid atau khusyuk. Ya Allah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan dihiga masuk. Kalau boleh jadi pindah dulu. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti orang-orang yang kada nyaman. Nah. Kemudian tadi sampai mana tadi itu? Sampai orang yang mendapatkan keistimewaan. Boleh minum dulu kan? Dia minum. Nah, dua sunnah dari Rasulullah minum 3 kali tidur. Kalau 3 kali tidur, sekali bernapas, sekali bernapas, sekali bernapas, 3 kali. Jangan setigukan. Sejelas untuk itu iblis. Setan minum hausan. 3 kali sunnah niat baca bismillah. Niat sunnah Rasul dapat sunnah pulang pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar cinta kepadaku. Dan barang siapa yang dia benar-benar cinta kepadaku, mengikuti sunnahku, maka dia bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berkat hadir di majelis ini bisa mengerjakan perintah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, kayak apa sunnah-sunnah Rasulullah? Ketika masuk WC, masuk batis kiri, pakai sandal, menutupi kepala, itu sunnah Rasul. Ketika keluar batis kanan, baca doa, kemudian banyak lagi sunnah dari Rasulullah. Masuk masjid itu sesuatu yang enteng. Kadang-kadang kita kadang memperhatikan itu. Setiap kita masuk masjid, masuk batis kanan, keluar batis kiri. Jangan lupa masuk masjid, doa itikaf, mendapat pahala pulang kada rugi. Pokoknya mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, kehidupannya itu tentram, kehidupannya nyaman, mengikuti dari perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW, menghidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW, berarti dia mencintai daripada Rasulullah SAW. Kembali kepada orang kafir tersebut. Orang kafir bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang kafir yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, seperti mananya paman baginda Rasulullah SAW yang hanya 1 kali senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keistimewaan di neraka. Setiap hari Senin mengeluarkan air susu di telunjuknya. Hanya 1 kali. Dengan kelahiran Rasulullah SAW, beliau gembira karena mempunyai keponakan laki-laki. Gembira, sangat gembira, sehingga Abi Lahab tadi mendapat kabar dari Zuwaidah, langsung dimerdekakan itu budaknya Abi Lahab. Ketika mendengar kelahiran Rasulullah, budaknya itu langsung
larang palingnya mungkin 1 miliaran, dibebaskan oleh Abi Lahab sehingga mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah ketika hari Senin di neraka mengeluarkan air susu di telunjuknya yang sangat segar. Jika itu orang kafir yang mendapat keistimewaan, wa ma dhannu bil 'abdi alladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Bagaimana kalau dengan orang Islam, umat Nabi Muhammad dengan kelahirannya gembira melaksanakan peringatan Maulidul Rasul, bukan tidak hanya setiap tahun, akan tetapi setiap minggu dia mengerjakan kelahiran Rasulullah SAW, memuji kepada Rasulullah SAW, dan dia meninggal dalam keadaan tauhid. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh seorang hamba tersebut di dalam neraka? Dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi besar Muhammad SAW, beliau akan memberi kita syafaat ketika kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat mensifati baginda Rasulullah SAW. Para sahabat itu orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang merindukan Rasulullah. Para sahabat itu orang-orang yang selalu rindu kepada Rasulullah. Apabila para sahabat sehari saja tidak melihat Rasulullah, rindunya sangat dalam. Maka di majelis yang mulia ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, agar kita bisa bersentuhan kulit kita dengan kulit Nabi besar Muhammad SAW, agar kita bisa mencium bau wangi daripada Rasulullah SAW. Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau bermunajat kepada Allah, wa qadimul arwah minna biliqa khairil anami. Ya Allah, berikanlah kemuliaan bagi arwah kami, bagi jasad kami, bisa memandang, bisa bertemu dengan kekasih Engkau Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Tauban, orang yang mencintai Rasulullah, ketika Rasulullah SAW tidak ada di pandangannya, sahabat Tauban rindu ingin memandang wajah Rasulullah, rindu ingin bertemu Rasulullah. Saking dalamnya rindu Sayyidina Tauban ingin bertemu Rasulullah, setiap hari memikirkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tauban wajahnya pucat, hari demi hari sahabat Tauban badannya berkurus, mukanya tambah pucat. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Tauban, apa yang menimpa engkau sehingga wajah engkau pucat, sehingga badan engkau sehari demi hari tambah kurus? Ya Rasulullah, sahabat Tauban menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal, aku sudah pasti berpisah dengan engkau. Seandainya aku masuk surga, tentu pun surgaku berbeda dengan engkau, wahai Rasulullah. Engkau adalah khairul khalqillah, engkau adalah sebaik-baiknya makhluk, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Tentunya surga kita berbeda. Engkau di Firdaus, engkau di surga yang paling tinggi, engkau di surga yang paling mulia. Tentunya
Sesungguhnya surga kita berbeda. Kalaupun aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, akan tetapi kalau aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya, aku adalah orang yang paling merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab daripada pertanyaan kegundahan Sayyidina Thawban. Kemudian Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril dan berkata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wahai Thawban, engkau mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan daripada anbiya wasalihin dan orang soleh dan syuhada dan orang-orang yang suci. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman kau. Mereka itulah sebaik-baiknya teman bagi orang yang taat kepada Allah wa Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sahabat Thawban langsung gembira mendengar dari ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kepada Thawban, Thawban tenang, Thawban gembira. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama dia cintai di dunia. Kita mencintai siapa di dunia? Kita mencintai orang yang dimuliakan Allah, akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka orang-orang mulia kelak di sisinya Allah, di surganya Allah. Dan barang siapa mencintai orang yang tidak dimuliakan Allah, orang yang dimurkai Allah, orang kafir, orang-orang yang tidak diridhai Allah, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak diridhai Allah, tempatnya di neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita selalu memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Bukan bahkan tidak setiap tahun kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang setiap minggu. Setiap minggu kita kerjakan Maulid Rasul. Sudahkah hati kita bertambah rindu kepada Rasul? Sudahkah hati kita bertambah cinta kepada Rasul? Berapa salawat yang kita baca setiap hari kepada baginda Rasul? Berapa salawat yang kita untaikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Yang kita mengaku daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kepada kita ketika beliau mau meninggal, mengingat umatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai sakit yang parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel berkata, "Inna Allah ya'muruni an ati'a kulla amri fa in amartani bi qadri ruhi tabattu wa illa taraktu." Wahai Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi perintah engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW didatangi malaikat Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau berkata, malaikat Israel, "Fa in amartani bi qabdi ruhi qabattu." Wahai Rasulullah, jika engkau perintahkan aku, kata malaikat Israel, untuk mencabut nyawa engkau wahai Rasulullah, maka akan aku cabut nyawa engkau segera.
Man li ummati min ba'di ya Jibril. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Nabi Muhammad mengingatkan kita semua yang ada di hadir di majelis ini. Rasulullah mengingat kepada umatnya ketika beliau mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Beliau mengingat kita semua. Apakah kita mengingat kepada Rasulullah? Berapa sehari kita berselawat kepada Rasulullah? Yang beliau Nabi Muhammad orang yang mulia, orang yang agung, yang namanya bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala di pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah mulianya nama bersandingan dengan Maha Pencipta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kepada kita umatnya. Mandi ummati min ba'di ya Jibril. Siapa yang akan memperhatikan terhadap umatku dalam Jibril apabila aku dicabut nyawaku dan kembali kepada Allah? Siapa yang akan memperhatikan umatku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril dan berkata, innallaha yubridu 'alaika salam wa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadamu, bahwasanya Allah rindu ingin bertemu engkau wahai Rasulullah. Bahwasanya Allah rindu ingin bertemu dengan engkau. Kemudian Rasulullah SAW diturunkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu melalui malaikat Jibril dan berkata, Bashir Habibi Muhammad, inni la akhduluhu fi ummatihi abada. Katakan wahai malaikat Jibril kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku Allah dan tidak akan menyia-nyiakan terhadap umatnya selama-lamanya, dan tidak akan menghinakan terhadap kita semua yang hadir di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, memberi kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir habibi Muhammad, kasih kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad, beri kabar gembira kepada kekasihku Nabi Muhammad, bahwasanya bi annahu asra'un nas khurujan minal ardi tabu'idu wa sayyiduhum ila jumi'u wa anna al-jannata muharrama ala sa'il umam ayyadkhuluha qabla huwa wa ummatuh. Kasih kabar gembira wahai malaikat Jibril kepada kekasihku Nabi Muhammad, bahwasanya dia adalah orang yang paling utama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kebangkitan, dan dia Rasulullah SAW akan dijadikan pemimpin semua umat, semua para anbiya, dan surga diharamkan atas semua umat-umat yang lain, atas semua para anbiya yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki dan umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alangkah mulianya kita yang duduk di sini bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita selalu disebut oleh Rasulullah, kita selalu diingat oleh Rasulullah. Ketika beliau mau meninggalkan dunia, beliau mau bertemu sang Khalik, bertemu sang Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Beliau masih mengingat kita umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang akan memperhatikan umat Nabi Muhammad? Allah langsung menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril dan berkata, Allah yang akan tidak menghinakan umatnya, akan menjaga terhadap umatnya. Akan tetapi bagi kita, mari kita koreksi diri kita sendiri masing-masing. Berapa kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah?
yang Rasulullah yang mengingat kita setiap hari. Kita berapa kali mengingat Rasulullah? Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah memberikan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, menanamkan cinta kita kepada Rasulullah, menanamkan rasa rindu kita kepada Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Mari kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, dan memperingati kelahiran orang yang mulia, meminta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang yakin. Hadir di majelis ini, mari kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kemuliaan agar bisa memandang wajah kekasih Nabi Muhammad, ya Allah. Walau hanya di tempat tidur kami, ya Allah, berikan kemuliaan bagi kami bisa berselamat, berjabat tangan dengan kekasih Nabi Muhammad, bisa mencium bau aroma wangi Nabi Muhammad, bersentuhan kulit kami dengan kulit Nabi Muhammad, ya Allah. Semoga ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, berikan kemuliaan kami ya Allah, yang mana baginda Nabi Muhammad ya Allah pernah berkata, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi kalian yang tidak bisa memandang wajahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jangan kau jadikan orang yang celaka ya Allah, karena dosa-dosa kami, dosa-dosa perbuatan kami yang kami berbuat ya Allah. Jangan haramkan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Kami hadir dari rumah kami menuju majelis ini ya Allah, karena rasa rindu dan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Walaupun dosa yang banyak kepada kami ingin mengharap ya Allah, kami yakin ya Allah, pengampunanmu sangat luas di majelis ini ya Allah. Jangan kau berangkatkan kami, jangan kau biarkan kami berdiri dari majelis ini ya Allah, kecuali dosa-dosa kami telah kau ampuni ya Allah. Jangan kau jadikan kami ya Allah, jangan kau tinggalkan kami ya Allah, bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad ya Allah, kecuali kami sudah melihat Nabi Muhammad ya Allah, walaupun di dalam tidur kami ya Allah. Lebih-lebih kami bisa berjabat tangan dengan kekasih Nabi Muhammad. Kami ya Allah niat tobat dari tempat ini ya Allah, pulang tidak akan lagi menyia-nyiakan perintah-Mu ya Allah, tidak akan meninggalkan perintah salatmu ya Allah, tidak akan meninggalkan perintah puasa-Mu ya Allah, tidak meninggalkan perintah guru wali dan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah mendahului kami ya Allah. Tempatkanlah mereka ya Allah, tempatkanlah mereka bersama Nabi Muhammad, kumpulkan mereka bersama kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Berkat kami anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tua kami ya Allah, kami memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kami hadir di majelis ini ya Allah, kami mendoakan orang tua kami ya Allah yang sudah mendahului kami ya Allah. Berikan mereka kedudukan yang pantas di sisi Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka, bantu kami ya Allah untuk berbakti terhadap mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, di zaman yang sudah mulai merusak ya Allah, jagakan anak kami ya Allah, jagakan di syariat Nabi Muhammad, karena kami sebagai orang tua adalah bertanggungjawab terhadap anak-anak kami ya Allah. Apabila kami telah layak memerintahkan anak kami untuk puasa, untuk sholat, kami akan mendapatkan siksaan dari kami ya Allah, yang mana Engkau telah berfirman di dalam ayat suci Engkau ya Allah, qul anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dari api neraka. Dan Nabi Muhammad pun pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanyakan kepemimpinan kalian. Mudah-mudahan
apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi pribadi ulun sendiri, dan kita berdoa mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa selalu ingin rindu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di tahun ini, tidak hanya di minggu dan di minggu, kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dalam berjuang memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mari kita sama-sama niat kita tanamkan di dalam hati kita kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita pulang, kita pergi dari majelis ini, niat kita membaca la ilaha illallah agar akhir hayat kita, lidah kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, dan anak-anak kita, keluarga kita semua bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, bisa husnul khatimah indal mamat. Afdalu ma kuntu ala nabiyyin ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.